Nah, setelah tiket udah selesai, selanjutnya untuk mencari informasi destinasi wisata apa saja yang akan kita kunjungi di negara-negara tersebut dong. Nah, caranya gimana sih? Kayak gitu. Sedangkan saya sendiri belum pernah berpengalaman ke sana, tapi saya sok tahu kayak gitu. Ya, kalau misalkan kita hanya diam saja menunggu informasi dari orang lain nggak akan bisa dong. Makanya kita harus aktif dalam mencari informasi. Caranya yang pertama harus sering baca-baca blog di internet, blog untuk backpacker, khususnya backpacker ke Southeast Asia, misalkan backpacker ke satu negara, misalkan ke Bangkok destinasinya kemana aja, ke Phnom Penh kemana aja, lalu ke Vietnam kemana aja, lalu ke Singapura kemana aja, kayak gitu. Nah, alasan saya sendiri kenapa keempat negara tersebut, alasannya karena berdekatan, kecuali dari Vietnam ke Singapura, dan nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa kayak gitu. Nah, kenapa? Karena rute ini rute terbaik untuk jalan-jalan ke Southeast Asia sekaligus kayak gitu, karena jaraknya berdekatan. Ya bisa dilihatlah di peta dunia ya, kalian bisa lihat. Pertama dari Thailand ke Phnom Penh sendiri itu bisa menggunakan sebenarnya jalur darat. Cuman kalau jalur darat itu hampir 12 jam lebih kayak gitu. Sedangkan kalau pesawat itu cuman 45 menit lah, sekitaran segitu, dari Bangkok ke Phnom Penh kayak gitu. Nah, saya bukan istilahnya ini ya, tidak membandingkan gitu menggunakan bus atau transportasi darat dengan pesawat kayak gitu ke Kamboja ini, ke Phnom Penh dari Bangkok. Setelah saya banding-bandingkan harga dari menggunakan bus, jalur darat, dan pesawat, ternyata harganya beda tipis, sekitar yang waktu itu ketika 2017 sekitar 500 ribuan lah kayak gitu untuk jalur darat. Sedangkan untuk menggunakan maskapai AirAsia ini, pesawat waktu itu ya 2017 sekitar 600 sampai 700 lah kayak gitu. Jadi kan udah banyak memotong apa ya, pertama nggak capek karena perjalanan jauh, terus untuk jalur darat itu harus turun di perbatasan border kayak gitu ya, pertama di Siem Reap kayak gitu, karena nanti melewati 2 provinsi dulu ya untuk sebelum ke Phnom Penh. Jadi melewati Siem Reap dulu lalu ke Phnom Penh kayak gitu, jadi ya wasting time kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan dengan pesawat cuman ya nggak sampai 1 jam udah sampai, kita udah nggak capek, biaya nggak terlalu apa ya banyak dikeluarkan, karena kita tidak tahu estimasi ketika menggunakan jalur darat ya, entah itu misalkan nunggu di pemberhentian kita pengen makan lah apalah kayak gitu, banyak estimasi biaya yang tidak terduga, dan akhirnya saya menggunakan pesawat waktu itu. Balik lagi, nah itu ya destinasi, kita harus aktif cari-cari di berbagai sumber. Yang pertama tadi blog, terus yang kedua yaitu di YouTube. Udah banyak banget di YouTube beratus-ratus video terkait solo backpacker ke Southeast Asia ini. Cuman saya yang tadi tips-tips yang harus kalian ingat, jadi kalian harus menentukan destinasi yang menarik dan pastinya cari juga yang gratisan. Kenapa kayak gitu? Ya istilahnya ya, kalau misalkan ke beberapa ikonik di beberapa negara, pasti nggak semuanya apa ya, ada yang gratis ada yang bayar. Cuman saya memilih cari yang gratis karena disesuaikan lagi ya ke budgetnya kayak gitu. Nah, setelah kita tahu nih ke negara Thailand kemana aja, dari di Bangkok khususnya, saya cuma di Bangkok, ke Asiatic, Wat Arun, Wat Po, Grand Palace, Patpong Night Market kayak gitu. Oh udah, langsung selanjutnya nih kita rencanakan lagi di Phnom Penh. Phnom Penh kemana aja? Oh kesini. Udah, waktu itu kebetulan di Phnom Penh saya nggak apa ya, bener-bener sewa tuk-tuk seharian kayak gitu ya, agak lumayan sih mahal waktu itu. Cuman kalau bisa bareng-bareng kayaknya lebih murah, cuman worth it banget, kita diantarin keliling
Phnom Penh gitu, kemana aja gitu, destinasi yang worth it kayak gitu. Itu. Terus di Vietnam juga waktu itu termasuk saya yang lama itu sekitar 3 hari waktu itu, extend 1 hari nginap di Ho Chi Minh ini di Vietnam. Karena asik banget untuk di Vietnam ini, jalan-jalannya itu hampir semua menggunakan jalan kaki ya, tanpa kendaraan, dan rame banget waktu itu. Waktu itu saya nginep di distrik 3. Jadi ke monumennya, ke masjid Ho Chi Minh-nya, ke ya tempat malam-malam di sananya lah kayak gitu, banyak banget setelah itu. Nah, yang keempat ini ke Singapura kan, negara terakhir. Sebenarnya ini bisa jadi tips kalian juga ya, ingin menghemat budget ke Singapura secara gratis atau free kayak gitu. Kok bisa Jul, bisa free gitu jalan-jalan ke Singapura gratis? Oh bisa, tentu karena hasil dari browsing YouTube, vlog, dan nanya ke teman-teman yang berpengalaman, ternyata keliling Singapura bisa gratis loh. Pengen tahu caranya? Gini, saya merencanakan pulang ke Indonesia dari Vietnam ke Indonesia last trip itu menggunakan maskapai Singapura yaitu Scott. Nah, ketika saya transit di Singapura, itu saya cari transit yang paling lama, sekitar 22 jam. Waktu itu saya berangkat sore, nyampe malam. Malam saya nginep dulu di Changi Airport sampai pagi. Nah, dari pagi setelah subuh saya langsung tuh ada namanya Free City Tour di Singapura ya. Nah, itu ingat ya, Free City Tour di Changi Airport kayak gitu. Saya daftar ngantri paling pertama. Nah, setelah saya ngantri di booth Free City Tour di Changi Airport. Jadi ya saya langsung ikut tour yang pertama, yaitu pagi. Nah, di situ saya ada guide-nya juga, satu guide gitu. Jadi nanti ke beberapa destinasi khususnya di Singapura, di negara Singapura, kita naik bus, terus kita berhenti di setiap tempat sekitar 30 menit satu tempat kayak gitu kan. Itu sangat worth it dan itu gratis. Jadi kalian juga bisa niru tips yang pernah saya lakukan. Jadi ketika ada penerbangan misalkan sebelum balik ke Indonesia, coba pakai maskapai khususnya yang di sekitar Asia ya, misalkan pakai maskapai dari Singapura, entah itu Jetstar atau Scoot. Jadi cari transit di Singapura yang paling lama kayak gitu, dan dipaskan gitu jam untuk Free City Tour di Changi Airport ini. Biasanya sih dari pagi jam 8 sampai ada yang sore malam kayak gitu. Itu sih. Itu ya. Jadi itu pengalaman untuk mencari destinasi wisata di setiap negara kayak gitu. Nah, setelah destinasi kita tentukan, dibikin itinerary-nya dari kita mau kemana aja, terus bikin kayak misalkan list to do lah istilahnya di buku kalian. Lalu selanjutnya itu pasti booking hostel dong. Nah, untuk booking hostel sendiri saya sih paling sering di aplikasi booking.com ya, dan saya kebetulan udah jadi member Genius juga, jadi ada potongan beberapa persen lagi gitu. Nah, saya waktu itu memilih beberapa hostel yang paling dipertimbangkan, yaitu di pusat kota di setiap negaranya, di kota tersebut, lalu dekat dengan transportasinya mau itu misalkan jalur misalkan darat atau ke airport atau ke tempat destinasi wisata. Jadi itu yang paling saya pertimbangkan. Pertama, dekat dengan transportasi, lalu dengan airport tidak terlalu jauh, dan tempat destinasi-destinasi. Kenapa? Karena itu dapat menghemat budget banget. Jadi ketika keluar negeri mending enaknya menggunakan public transportation aja kayak gitu, karena lebih murah dan menghemat budget kayak gitu. Waktu itu di Bangkok saya kebetulan dekat juga dengan Skytrain atau BTS, dan kebetulan dekat banget ke Asiatic kayak gitu.
Jadi enak banget, memudahkan untuk kita bepergian, fleksibel ketika kita pulang malam pun. Kalau misalkan dekat dengan transportasi, jadi nggak perlu khawatir. Beda dengan misalkan ya kalau misalkan jauh harus menggunakan taksi, kan mahal gitu kalau misalkan biaya taksi itu. Jadi tips ya yang dari saya sampaikan yaitu kalian mencari hostel dekat dengan public transportation, terus dengan airport, terus dengan destinasi wisata yang kalian tuju. Itu ya. Nah, tips yang kelima itu persiapan keberangkatan. Berhubung saya backpacker ya, jadi saya cuman bawa satu ransel carrier doang. Jadi di situ saya benar-benar waktu itu trip 10 hari lah, dari berangkat sampai pulang itu total 10 hari. Benar-benar mempersiapkan secara matang, dari alat dokumentasi di ransel kecil, dari kamera, dari paspor, dari surat-surat yang berharga, entah itu snack, makanan kecil lah, barang-barang elektronik yang lainnya gitu, saya simpan di tas yang kecil selempang kayak gitu. Lalu segala macam baju, celana dan lain sebagainya semuanya ada di carrier menggunakan pouch traveling kayak gitu. Jadi udah di pack khusus. Jadi sebagaimana mungkin gimana ya? Jadi kalian harus mempacking sepintar mungkin. Jadi efisienkan, cuman misalkan satu tas ransel, segala kebutuhan kita terpenuhi kayak gitu sih. Itu. Jadi harus mempersiapkan dengan matang juga, karena saya bukan tipikal orang yang ribet dengan membawa koper, karena backpacker itu kayak itu semi backpacker sih ya sebutnya. Kayak saya benar-benar backpacker, jadi cuma bawa ransel doang satu dan tas selempang satu, udah kayak gitu. Itu persiapan. Dan untuk merencanakan semuanya ya, dari misalkan penentuan tanggal, cari tiket, terus cari tempat destinasi wisata di negara-negara, terus tadi booking hostel, persiapan keberangkatan. Jadi semuanya direncanakan saya 6 bulan sebelum keberangkatan ya. Lama kan? Iyalah, karena nggak ada persiapan yang seinstan itu. Karena dengan kita mengestimasikan waktu jauh-jauh hari, insya Allah akan matang juga persiapan kita. Jadi akan memudahkan untuk kita juga. Pertama, saya nggak ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk itu tiba-tiba istilahnya, tiba-tiba saya beli tiket pesawat, terus langsung booking hostel, terus destinasi kemana, terus beli ini itulah. Enggak kayak gitu, semuanya butuh proses ya. Jadi saya nyicil dulu beli tiket pesawat, jadi satu-satu, oh Jakarta ke Bangkok dulu tanggal sekian, ada duit lagi, saya booking lagi yang lain. Jadi kayak gitu by proses. Jadi untuk mempersiapkan uangnya pun enak kayak gitu. Jadi ada waktu untuk kita nabung lagi untuk bekal, untuk apa kayak gitu, beli oleh-oleh buat souvenir dan lain sebagainya. Jadi memudahkan kalian gitu, khususnya yang ingin merasakan pengalaman ke luar negeri. Jadi jangan berpikir kalau misalkan ke luar negeri butuh uang 6 juta dulu, 5 juta dulu baru bisa berangkat. Oh no. Jadi kalian harus pintar dulu cari-cari khususnya tiket promo kayak gitu. Saya pernah dapat cuma 300.000 Jakarta Malaysia, pernah kayak gitu. Jadi pintar-pintar kitanya aja gitu, memplanningkan, merencanakan. Nah, paling itu semua tips and trick persiapan keberangkatan backpacker saya ke 4 negara tersebut. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan segala ilmu-ilmu yang pernah saya lakukan. Jika itu memang cocok untuk kalian semua, karena kan kita tipe orang yang beda-beda ya. Ada yang benar-benar full backpacker, ada yang semi backpacker, ada yang pengen sama agent travel lah atau apalah kayak gitu.
ya silahkan mangga. Yang penting saya memberi motivasi dan semangat bagi teman-teman semua yang ingin berpengalaman ke luar negeri tapi dengan low budget. Nah, nanti untuk video selanjutnya saya akan sharingkan budget mulai dari harga tiket, booking hostel dan lain sebagainya di video selanjutnya. Mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat dan kalian tetap jaga kesehatan dalam kondisi yang sedang tidak baik ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like. Lalu jika kalian ingin memberikan saran atau video apa yang ingin kalian ketahui tentang pengalaman backpacker saya, silahkan tulis di komentar YouTube saya. Dan jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu kayak gitu, karena subscribe itu gratis kayak gitu. Oke, see you on the next video guys. Dadah.